Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai viewers, sekarang kita lagi mau ngelakuin kegiatan pertama kita, yaitu melakukan stand up paddle yoga. Gitu. Jadi kalau viewers lihat nih di sini ya, ini lagi persiapan, lagi mau mulai untuk melakukan stand up paddle yoga. Apa sih stand up paddle yoga itu? Jadi salah satu kegiatan yang dilakukan di atas paddleboard, gitu, yoga di atas paddleboard. Jadi yang membedakan yoga di atas paddleboard dengan yoga di darat adalah challenge-nya itu adalah di balancing-nya gitu. Jadi di menjaga keseimbangannya gitu. Yang pastinya akan lebih challenging di atas laut. Nah, salah satu manfaat kita melakukan stand up paddle yoga sebelum kita benar-benar paddling di laut nanti, itu adalah untuk pemanasan, supaya stretching dulu, supaya otot-ototnya lemes, nanti tidak kram ketika kita lagi paddle, dan juga untuk supaya warming up gitu. Jadi supaya seluruh otot badan pokoknya lemes deh gitu, jadi nggak ada cedera-cedera lagi nanti ketika kita paddle di atas laut. Jadi kalau stand up paddle yoga itu biasanya kegiatan kita lakukan di deket sama pantai gitu ya, deket sama pantainya, tidak di tengah laut. Nah terus kemudian boardnya itu kita jajarin gitu dari ujung ke ujung, jadi semua pesertanya itu berjejer kalau kalian bisa lihat, dan instrukturnya itu ada di depan gitu. Jadi supaya semua peserta bisa melihat asana yang dilakukan oleh instrukturnya. Nah kemudian pose-pose yang dilakukan pun agak sedikit berbeda dengan pose yoga yang di on the ground, di darat gitu ya. Jadi nggak semua pose yang ada di darat itu kita bisa lakukan juga di air gitu. Jadi tergantung banget dengan situasi airnya juga gitu. Kalau teman-teman bisa kalau viewers bisa lihat nih sekarang posisi airnya kan agak tenang gitu. Jadi kalau yang agak berombak ya mungkin gerakan-gerakannya pun agak sedikit berbeda gitu ya. Nah viewers, sekarang saya mau ikut join dengan stand up paddle yoga. Yuk ikut bareng-bareng dan lihat kegiatan stand up paddle yoga seperti apa. Step yoga itu salah satu dari style of yoga. Perkembangannya itu sekitar di tahun 2000-an dan masuk ke Indonesia sama di tahun 2015-an. Sama halnya seperti style yoga lainnya, step yoga juga bermanfaat untuk memaintain tubuh, meningkatkan sirkulasi pernafasan, dan juga menjaga kekuatan tubuhnya. Kalau saya sih kebetulan memang diajak sama teman-teman dan mencoba kayak apa sih sebenarnya stand up paddling itu gitu loh. Karena kan di tengah laut atau apa, jadi saya pikir oh iya deh interesting, saya coba dan menarik. Kalau saya sih sejak awal pandemi kan nggak bisa kemana-mana tuh ya, jadi mulailah tuh cari-cari kegiatan yang kita bisa outdoor gitu kan. Kebetulan lihat-lihat Instagram saya sama suami, ada nih stand up paddle gitu kan. Cobalah kita stand up paddle, pertamanya coba di Ancol, terus ketemu sama komunitasnya sama Riko, Maliko Sup, keterusan sampai sekarang. Enak sih stand up paddle itu, jaga keseimbangan kita gitu kan, sama balance-nya kita. On the same time menikmati lingkungan juga, olahraga dan ya olahraga dapat, ini jalan-jalannya juga dapat. Pertama itu awalnya karena pandemik ya, saya itu suka traveling, cuman keterbatasan karena kita harus berada di satu tempat itu aja dan kepengen main di laut, akhirnya
cari-cari apa sih olahraga yang masih bisa berhubungan dengan air gitu. Olahraga yang saya pikir itu positif, bisa olahraga, terus juga kita juga aman karena benar-benar social distancing ya, sendiri-sendiri di air. Akhirnya saya bergabung di stand up paddle ini. Kalau saya ada sih, karena pas awal itu pasti jatuh terus, tapi coba lagi. Sama pas awal pertama coba pasti jatuh, tapi ya makin banyak jatuh kayaknya makin banyak yang bisa dipelajari dan makin seru pastinya. Paling menarik ya jalan-jalannya, terus bisa kenal orang-orang baru juga. Tuh, seru aja sih. Iya, seru banget udah pasti ya, karena udah bisa kayak mau berkemah lah ya, mau di tengah pantai berkemah juga bisa. Kalau yang baru kan ya kita harus menyeimbangkan, menyesuaikan kemampuan lah gitu ya. Perbedaan yoga di darat sama di laut yang pasti pertama ialah tingkat challenge-nya sendiri. Karena biasanya di darat itu benar-benar padat, di laut itu kita mengikuti ritme air yang ada. Jadi agak sedikit challenge sih. Untuk pemula kesulitannya itu konsentrasinya. Jadi bagaimana cara berdiri di atas board atau bahkan duduk di atas board pun mereka kesulitan karena sudah takut duluan melihat air. Seperti itu. Tantangannya ada. Pertama kita belajar balancing di air. Terus ada kepuasan sendiri tuh seperti kayak kita tuh relaksasi di air gitu ya, melihat alam tetap, terus kita juga bisa dekat dengan underwater ya. Jadi kalau biasanya itu kita ke laut itu harus menggunakan kapal, perahu, ini cukup dengan board aja kita udah bisa nikmatin keindahan underwater gitu. Sekitar 5 tahun terakhir memang sangat aktif di SUP, stand up paddleboarding. Kenapa? Karena olahraga ini sangat gampang, mobilitas sangat tinggi, dengan jangkauan ataupun mau kemana pun itu sangat mudah. Ke pantai, ke rawa, ke danau, ke hutan mangrove itu sangat mudah. Makanya sejak 5 tahun terakhir rasanya hampir tidak pernah berhenti untuk melakukan kegiatan ini. Memang sebagian besar yang ikut itu mungkin umurnya setengah dari saya. Tapi dengan kepala 6 ya, atau mungkin dengan istilah keren sekarang ya kita berusaha sebagai young old, teman-teman muda itu menginspirasi. Tadi kita ajarkan mengenai bagian-bagian daripada board dan kegunaannya, dan kita mengajarkan beberapa cara paddling dan beberapa cara manuver dan kita praktekkan. Pemula biasanya mereka punya kesulitan untuk berdiri stabil di atas board, karena berdiri di atas board ini berbeda dengan di atas tanah, di mana board ini bergoyang. Jadi itu adalah tantangan pertama. Tantangan kedua adalah pada saat jatuh untuk naik kembali ke atas board itu biasanya membutuhkan otot-otot yang biasanya tidak terlatih untuk pemula. Jadi biasanya dua tantangan itu dicoba dilatih lebih banyak di tempat yang aman dulu sebelum kita beraktivitas ke luar.
stand up paddle ini relatif olahraga yang mudah dipelajari. Maka olahraga ini tidak didominasi hanya oleh laki-laki saja. Banyak sekali anggota kami yang perempuan yang penyuka adventure, penyuka yoga, akhirnya mulai mempelajari stand up paddle untuk aktivitasnya saat traveling. Dan satu lagi, stand up paddle board yang ada saat ini itu inflatable, jadi bisa menjadi compact untuk dibawa traveling kemana-mana. Di mana destinasi di Indonesia banyak sekali perairan yang indah-indah. Demikianlah rangkaian acara Stand Up Paddle Indonesia pada hari ini. Kita sudah melakukan stand up paddle yoga, sudah melakukan island hopping menggunakan paddleboard, dan sekarang kita sudah selesai acaranya dan kita akan kembali ke Jakarta. Kami dari Stand Up Paddle Indonesia mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Stand Up Paddle Indonesia, Jaya! 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 Bye-bye!